Farida Aryani Sihotang lebih banyak menghabiskan waktunya di jalanan. Wanita 48 tahun ini menjadi supir angkot jurusan Terminal Depok Timur untuk membantu perekonomian rumah tangga. Ya, ada orang yang melecehkan, tapi ada orang yang berbaik. Jadi macam-macam model manusia. Heeh. Di penumpang juga begitu yang saya bawa. Ada yang sinis lihat saya, ada yang juga mau nyapa saya, mau perhatian dengan saya. Kecamatan Pangalengan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat bukan hanya terkenal sebagai penghasil susu murni dan kemasan, tapi juga produsen makanan olahan dari susu, seperti permen karamel. Sebelum tahun 70-an, susu itu kan banyak dibuang. Banyak dibuang itu berarti bukan susu rusak, tapi susu yang enggak yang apa tuh lebih ya, lebih dari KPBS. Ibu ingin mau menolong susu yang dibuang itu. Sebab ibu sebagai seorang anggota juga gitu. Pertama susu ibu sendiri, susu sapi ibu sendiri, terus susu dari anggota-anggota, terus dari anggota udah harga berjalan, ibu menghubungi ke Koperasi Peternakan Bandung Selatan. Nah itu di koperasi KPBS itu banyak yang dibuang selebihnya dari konsumen. Pertama waktu 70-an itu, ibu buat karamel. Per hari itu, per minggu itu hanya 60 liter barangkali ya, waktu itu. 50 sampai 60 liter per minggu itu. Berkat mengolah susu terbuang menjadi aneka makanan, Ipah dan Tipa meraih berbagai penghargaan. Perempuan berusia 62 tahun ini kini mempekerjakan 40 karyawan. Sejak 1985, produksinya pun tak sebatas permen karamel, tapi juga dodol dan kerupuk susu. Dodol juga pengalamannya ibu waktu kalau bulan puasa, Idul Fitri, kan itu susu nggak diterima. Nah ibu terus diolah, mendidihkan susu, pakai tepung ketan, enak seperti dodol. Udah aja buat dodol. Kerupuk itu hanya apa tuh tetangga, ya, tapi tetangga itu memang menolong susu yang pecah itu, dibuat kerupuk dimakan. Ternyata banyak yang beli. Memang orang orang lain dulu. Nah sekarang orang lain nggak buat lagi, ibu yang jadi buat. Hanya bermodal uang belanja suami dan dibantu anak-anaknya, Ipah merintis usahanya dari 60 liter susu per minggu. Sekarang dia sudah memerlukan 1.500 liter susu sepekan untuk memproduksi aneka makanan olahan. Usia Buminah yang sudah menjelang setengah abad membuatnya tidak kuat berlama-lama berendam di laut. Dia pun mengajak saya ke darat. Bu, ini kalau udah selesai taruhnya di mana? Taruhnya di atas. Di mana? Di karung sono. Oh gitu. Oh, udah bersih Iya, gini ya Bu ya, iya. karena udah disaring. Nih, Iya. saya tambahin dulu Kan nih. udah cakep. Oke, yuk. Ayo, Kita taruh. taruh yuk. Oh ya, ini Bu. Ya Ibu, sendalnya. Nah, ini dua-duanya karung punya Ibu? Iya. Bu, ini berapa lama Bu Ibu ngumpulin 2 karung begini? 7 hari. 7 hari Bu. Iya. Dan kira-kira kalau ditukar bisa mendapatkan 2 liter beras saja. Jadi kita harus bersyukur jika Anda lebih beruntung dari Bu Mina. Dan buat Bu Mina tetap semangat ya Bu pastinya Bu ya. Iya. Saya bantu lagi kalau gitu ya. Untuk cari lagi biar tambah banyak lagi Bu ya. Iya. Bu itu sudah ditaruh di karung, ditaruh lagi di sini Bu. Iya. Karung-karung karat ini dikumpulkan di satu tempat. Sekalian dijemur biar nantinya kering. Setelah itu baru ditimbang.
Ibu, kayaknya tadi saya lihat di sini kebanyakan ibu-ibu ya. Iya, emang kebanyakan ibu-ibu. Kalau orang lelaki nggak ada, cuma satu orang doang. Bapak-bapak. Wah, tulang punggung dong, Bu. Iya, Dek. Wah, semangatnya Ibu Minah ini memang pantang menyerah, hebat sekali, luar biasa. Sama semangatnya seperti ibu-ibu supir angkot di Depok yang pantang menyerah. Farida Aryani Sihotang lebih banyak menghabiskan waktunya di jalanan. Wanita 48 tahun ini menjadi supir angkot jurusan Terminal Depok Timur untuk membantu perekonomian rumah tangga. Jam 5 pagi kita sudah berangkat. Karena kebetulan suami saya nggak bisa kurang melihat, jadi makanya saya pagi ikut bersama berdua. Sampai jam 8 atau jam 9, saya pulang ke rumah sambil membawa belanjaan. Nah, setelah saya pulang ke rumah bawa belanjaan saya masak, suami saya menerusin. Biasanya Farida menyiapkan makan siang untuk dua putrinya yang masih bersekolah di SMK dan SMP. Sementara dua putranya yang sarjana teknik bekerja di Dubai dan Bali. Tugas di rumah selesai, Farida kembali bersiap narik angkot. Siang ini, dia ditemani sang suami Adilbert Purba. Keterbatasan penglihatan suami membuat Farida terjun langsung membawa angkot yang dibeli dari uang pensiun suami. Ya, ada orang yang melecehkan, tapi ada orang yang berbaik. Jadi macam-macam model manusia. Heeh. Di penumpang juga begitu yang saya bawa. Ada yang sinis lihat saya, ada yang juga mau nyapa saya, mau perhatian dengan saya, mau peduli dengan saya. Tapi ada yang masa bodoh, diem aja gitu. Jadi macam-macam lah bentuk manusia. Persaingan angkot tidak membuat satu-satunya supir angkot wanita di Depok ini putus asa. Tapi tidak ada salahnya dong jika Farida punya trik untuk menarik penumpang. Ya kita pribadi sendiri pun kan kita senang lihat orang yang rapi. Ya saya juga berharap, ya saya maunya senang dipandang orang rapi gitu. Saya dianggap senang gitu karena rapi gitu. Maklum, pendidikan sekretaris dan pengalaman bekerja di kantor membuat Farida berusaha selalu tampil beda. Di kalangan supir angkot, Farida cukup dikenal. Apalagi sikapnya yang keibuan dan tak pernah memilih teman. Ya selama ini sih kalau saya kenal dia ya dia asik orangnya baik-baik aja. Nggak banyak cerewet apa-apa. Oh enggak. Meski rezeki yang didapat tak menentu, namun Farida tak pernah bekerja terlalu ngoyo. Oh Belum. Bawa ibu-ibu ya beginilah. Ongkosnya ininya. Tadi dapat berapa? 50. Udah isi bensin tuh. Tinggal segini. Ini udah siang deh, ibu mau pulang deh, mau istirahat deh. Ibu, rumahnya Sono, di mana? masuk ke dalam. Jauh nggak, Bu? Udah deket. Saya ke rumah Ibu ya. Ya, yuk kalau mau ikut. Ya udah yuk, saya mau ikut deh. Pengen minum dulu. Iya deh, duduk-duduk dong di rumah Ibu ya, Ya. Bu. Ayo, kalau pengen tahu. Mau. Yuk. Rumah Bumina ternyata tidak jauh. Masih di sekitar kawasan belah kapal. Di rumah ini tinggal 5 orang anak dan 2 orang cucu. Untuk itulah Ibu Mina membanting tulang menjadi pencari karat.
capek deh tadi. Iya, Bu. aja dulu di Ha-ha. sini. Tapi ngomong-ngomong ini nggak ada air minumnya. Gak Deh, Dita. apa-apa Ibu, nggak usah repot-repot. Saya malah senang bisa istirahat dulu di Iya, sini orang ya. bapaknya lagi nganggur. Nah, udah lama, udah sampai tahunan lah, nggak lama-lama lagi, udah setahun. Mm-mm. Saya aja nyari ini sehari-harinya, nah kadang dapat seliter, kadang yang gitu, nggak Bu, ya. dapet. Itu aja ntar sore mau jual. Oh gitu, yang tadi ya, Iya. yang udah kita cari sama-sama Bu ya.